Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di channel Nana Supriyatna. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dimanapun berada, semoga sehat selalu. Saya juga sehat, Alhamdulillah. Pada kesempatan video kali ini, saya masih bisa berbagi pengalaman berbagi pengalaman mengenai kerja di Alfamart. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel saya. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe ya jika teman-teman suka dengan video ini. Oke teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya akan berbagi pengalaman saya selama saya kerja di Alfamart. Sebelum saya menjadi MD atau menjadi Acos, sekarang dulu saya sama dengan halnya teman-teman menjadi seorang pramuniaga di sebuah Alfamart atau di toko Alfamart, sama aja seperti kayak teman-teman ini. Oke, di sini akan saya kasih tahu teman-teman yang belum melamar kerja di Alfamart, terutama teman-teman yang akan masuk kerja di Alfamart, masuk di bagian pramuniaga ataupun teman-teman masuk di bagian kasir. Dan di sini kita akan bahas satu persatu dari mulai tugas pramuniaga sama tugasnya kasir. Oke, teman-teman misalkan sudah melakukan ataupun mengikuti tes rekrutmen pada saat Alfamart mengadakan rekrutmen di sebuah toko ataupun di DC Balaraja misalkan. Nah, saya kebetulan masuk di DC Balaraja. Nah, misalkan kan teman-teman mendapatkan informasi itu melalui Instagram, melalui Facebook ataupun melalui website resminya Alfamart. Nah, itu di situ kan teman-teman ada pilihan untuk melakukan mengisikan formulir. Teman-teman mau masuk kerja di Alfamart itu nanti di situ ada pilihannya teman-teman. Teman-teman misal mau masuk di bagian apa? Teman-teman misal mau masuk di bagian helper, yaitu tugasnya di gudang. Ada bagian pramuniaga, tugasnya di toko. Ada bagian kasir, tugasnya di toko. Nah, untuk bagian gudang sendiri, teman-teman bukan di toko. Nanti teman-teman akan ditugaskan atau bekerjanya di DC-nya, di gudang DC-nya. Nah, contohnya seperti ini. Teman-teman misal sudah lolos, masuk di tahap seleksi perekrutan dalam seleksi bagian helper. Nah, nanti teman-teman juga sama akan di training terlebih dahulu sebelum teman-teman memulai pekerjaan. Karena apa? Gunanya untuk training tersebut, teman-teman bisa tahu apa yang akan teman-teman lakukan dan apa yang akan teman-teman kerjakan. Seperti teman-teman harus mengetahui apa itu yang namanya barang, apa itu sebuah barang, dan apa itu barcode barang, apa itu PLU barang. Karena banyak banget teman-teman di Alfamart itu macam-macamnya barang, itu saya juga pusing gitu kan, saking banyaknya barang. Nah, itu untuk bagian helper sendiri teman-teman. Nah, untuk bagian pramuniaga, teman-teman akan dilarikan atau ditempatkan di toko masing-masing dekat domisili rumahnya teman-teman. Nah, misalkan teman-teman tinggal di daerah Cipondo, kecamatannya Gondrong. Nah, teman-teman nanti akan ditempatkan di daerah Gondrong atau di daerah Cipondo yang lebih dekat dari rumah teman-teman. Karena sekarang Alfamart menetapkan atau ngasih penempatan calon karyawannya itu sesuai dengan domisili. Tergantung kebutuhan toko yang membutuhkan pramuniaganya di mana. Ya, jangan teman-teman menolak ketika teman-teman dilempar ke toko yang jauh dari rumah teman-teman. Karena apa? Karena itu mentalnya kita akan diuji teman-teman. Dalam segi kita niat kerja, kita fokus kerjanya apa enggak, itu akan jadi bahan pertimbangan untuk teman-teman. Wah, ketika teman-teman dilempar ke toko yang jauh, teman-teman nggak mau. Padahal itu suatu ujian buat teman-teman supaya teman-teman bekerja lebih keras, lebih tekun, lebih giat lagi. Jadi saran saya teman-teman jangan takut ketika teman-teman itu dilempar ke toko jauh, karena sistemnya kerjanya sama. Kalau memang teman-teman merasa jauh penempatan tokonya dari tempat tinggal teman-teman, teman-teman bisa kos bareng yang ada di toko teman-teman, bareng ngekos, ikut ngontrak, itu akan memudahkan teman-teman bisa kerja dengan santai, dengan rileks, dengan nyaman tanpa harus memikirkan jarak jauh dari tempat rumah tinggal teman-teman. Oke, saya akan kasih tahu teman-teman setelah teman-teman sudah masuk ke Alfamart atau lolos dalam tahap seleksi Alfamart, teman-teman nanti akan dilempar ke toko.
Nah, sebelum teman-teman dilempar ke toko, teman-teman akan di training terlebih dahulu selama 7 hari di DC masing-masing yang teman-teman lamar. Misalkan teman-teman melamar di DC Balaraja. Nah, teman-teman nanti akan di trainingnya itu di DC Balaraja selama 7 hari. Nah, di sana teman-teman akan dididik dan akan dikasih sebuah materi. Materi apa saja? Materi seputar toko yang akan teman-teman kerjakan pada saat teman-teman sudah masuk di toko. Nah, contohnya itu seperti apa? Materi apa sih, Bang Nana, yang akan dipelajari, yang akan dibahas pada saat training? Nah, di sini saya tidak akan menjelaskan ataupun tidak akan memberitahukan penjelasannya itu training itu seperti apa, karena memang saya juga udah lupa training apa saja waktu saya ngelamar di Alfamart. Yang setahu saya sih teman-teman akan diajarkan dalam mengenai produk-produk barang yang ada di Alfamart. Kedua, teman-teman akan diajarkan tugas-tugasnya pramuniaga. Teman-teman akan diajarkan cara mendisplay barang. Teman-teman akan diajarkan cara mengetahui PLU barang, cara mengetahui barcode barang. Dan teman-teman akan diajarkan caranya mendisplay barang itu dalam posisi seperti apa, nanti teman-teman juga akan diajarkan. Nanti akan saya bahas di video selanjutnya mengenai tentang cara mendisplay barang ataupun cara merapikan barang dalam bentuk planogram. Nanti teman-teman akan diajarkan juga di DC mengenai planogram. Nah, planogram di sini teman-teman, planogram ini sangat penting sekali untuk kita peran sebagai pramuniaga. Kenapa sih penting banget planogram? Nah, karena planogram tersebut bisa memberitahukan atau ngasih informasi ke kita bahwasanya barang tersebut itu harus kita display dalam berbentuk seperti apa, atau berbentuk dalam segi ke atas atau segi ke bawah atau segi miring atau tegak ke tengah. Nah, itu fungsinya planogram. Dan teman-teman juga akan dikasih tahu apa sih PLU tersebut. Nah, PLU itu adalah kode barang, teman-teman. Misalkan teman-teman mau ngambil Citato nih, kok stoknya kosong di area sales. Nah, teman-teman lari ke server atau minta pejabat atau minta atasan teman-teman untuk cek barang tersebut dengan kode yang teman-teman ketahui. Lihat di label press yang ada di raknya gitu kan. Misalkan 412357, Pak tolong cekin PLU ini dong Pak, kode ini apakah masih ada, soalnya di raknya itu kosong. Nah, teman-teman minta cek ke atasan teman-teman, jika memang stoknya kosong, memang betul, berarti di gudang pun kosong, di area kosong. Nah, teman-teman segera lari lagi ke area sales untuk membalikan label press tersebut dan menutupnya dengan barang yang lain, agar tidak terlihat kosong ke belakang. Nah, itu penting sangat sekali teman-teman. Nanti akan diajarkan berbagai macam materi-materi selama teman-teman training di DC teman-teman yang ngelamar pada saat itu. Nah, teman-teman juga akan diajarkan 17 percakapan atau 13 percakapan kasir. Nah, bagi kamu yang akan masuk ke Alfamart, kamu harus tahu apa sih percakapan kasir. Nah, di sini saya cuma bisa kasih contoh sebagai kayak gini. Nah, teman-teman nanti akan dites 13 percakapan kasir pada saat nanti 2 ataupun sampai 3 hari lagi teman-teman mau selesai training. Nah, itu teman-teman akan diuji ataupun akan dites 13 percakapan kasir. Seperti apa sih percakapan kasirnya? Seperti ini. Halo, selamat datang di Alfamart, dengan saya Nana, ada yang bisa saya bantu? Nah, jika teman-teman sudah mengucapkan selamat pagi, selamat datang di Alfamart, ada yang saya bisa bantu? Nah, teman-teman langsung mengucapkan, Bapak ada kartu member Alfamart-nya? Jika memang tidak ada, teman-teman tawarkan, Bapak mau sekalian bikin kartu membernya gratis loh Pak. Setiap Bapak belanja Rp200, Bapak bisa mendapatkan 1 poin, dan 1 poin itu bisa diakumulasikan menjadi Rp100. Nah, itu teman-teman nanti akan dites. Caranya teman-teman menarik konsumen untuk membuat kartu member. Nah, setelah teman-teman menawarkan kartu member, teman-teman nanti akan menawarkan pulsa. Nah, customer sudah belanja, customer sudah membeli produk yang ada di Alfamart. Nah, teman-teman akan diarahkan sama training itu untuk menawarkan pulsa. Bapak belanjanya sebesar 50.000, nggak sekalian ditambahkan pulsanya atau paket datanya Pak sekalian. Nah, itu juga pulsa sangat peran penting teman-teman untuk teman-teman pramuniaga ataupun kasir pada saat teman-teman menjadi kasir, mentransaksikan di pos. Nah, teman-teman setelah menawarkan pulsa, teman-teman akan menawarkan kembali
yaitu Bapak pembayarannya mau pakai debit, cash, atau kredit Pak, atau pakai GoPay. Nah, bisa teman-teman, karena di Alfamart juga menerima pembayaran pakai GoPay, pakai debit, pakai kartu kredit, dan pakai tunai. Itu teman-teman harus belajar dari sekarang agar nanti tidak gugup pada saat dites. Nah, setelah teman-teman mengajukan ataupun menawarkan customer ingin membayarnya pakai apa, nah teman-teman di situ akan kembali menawarkannya, yaitu, nah harus teman-teman ketahui setiap belanja 50.000 di Alfamart termasuk rokok ataupun minyak, teman-teman nanti bisa tebus murah. Nah, apa itu tebus murah? Tebus murah itu hadiah untuk customer karena sudah belanja lebih dari 50 atau di atas 50.000. Nanti biasakan teman-teman kan sering belanja nih ke Alfamart. Teman-teman misal belanjanya udah lebih dari 50.000. Nah, si kasirnya tersebut menawarkan, "Pak, Bapak mau sekalian tebus murah nggak? Ini ada tenggonya loh Pak, dari harga 15.000 jadi 5.000, atau dari harga 10.000 jadi 5.000 loh Pak, karena Bapak sudah belanja lebih dari 50.000. Nah, setelah teman-teman menawarkan belanja 50.000 dan bisa tebus murah, nah teman-teman akan menawarkan kembali. Apa itu? Menawarkan kembali paket atau pulsanya sekalian. Jika teman-teman emang sudah tidak bisa, ya udah segera akhiri. Ya udah Pak, ini saya extend ya. Uangnya misal 100.000, teman-teman sebutkan, Bapak uangnya 100.000 ya Pak. Nah, kembalinya misal 1.500, kasih struknya. Nah, itu sangat peran penting sekali teman-teman untuk menjadi seorang kasir ataupun pramuniaga. Sebetulnya sih pramuniaga nggak selamanya ngedisplay barang, menata barang, membersihkan rak, membersihkan area sales. Pasti pada saatnya kasir temennya kamu yang biasanya ngasirin lagi libur, ya mau nggak mau kamu harus jadi kasir menggantikan dia gitu. Karena emang kasirnya lagi libur. Nah, di situ kamu juga harus belajar cara mentransaksikan kasir itu seperti apa, cara belajar melayani customer itu seperti apa, tatap, senyum, sapa, itu sangat dianjurkan untuk tim trainer sebagai kita anak-anak toko, teman-teman. Nah, selain dari teman-teman mendisplay barang, selain teman-teman harus tahu apa itu produk barang yang ada di Alfamart, teman-teman juga harus rutin mengecek expired. Apa sih expired itu? Nanti teman-teman ada di label press, ketika teman-teman mau melihat harganya kan di situ ada planogramnya teman-teman. Misalkan kan Citato nih ada di rak kedua, urutannya keberapa? Urutan ketiga. RH itu apa? Retur, hari batas maksimumnya barang tersebut teman-teman angkut karena sudah mendekati hari retur. Nah, itu juga teman-teman harus penting. Apa sih yang bisa disebut, kita harus memperdulikan atau selalu mengecek expired, karena berbahaya sangat sekali teman-teman jika teman-teman sangat lalai ketika tidak mengecek expired pada satu barang. Jadi takutnya kita kena komplain. Nah, itu sih teman-teman tugas pramuniaga. Nah, bukan hanya dari area sales aja, teman-teman juga harus bisa mengandalkan posisi teman-teman ini sebagai pramuniaga itu untuk merapihkan gudang. Nah, gudang juga kalau kelihatannya berantakan kan gak enak tuh teman-teman. Jadi teman-teman tata, susun rapi, grouping, misal kayak Citato, semua kayak Tenggo, semua kayak air, semua itu harus grouping, harus sama satu produknya teman-teman. Oke teman-teman, itu saja sih pada kesempatan video kali ini, pembahasan mengenai tugas pramuniaga dan tugasnya kasir. Kasir sih belum sepenuhnya ya teman-teman, nanti kita akan bahas di next video selanjutnya. Pesan saya sih buat teman-teman, jangan pernah mengeluh, jangan pernah merasa capek, karena semua kerjaan itu nggak ada yang enak, semuanya pasti capek. Tapi jika teman-teman melaksanakannya dengan enak, membawanya dengan rileks, santai, insya Allah semuanya tidak akan terasa capek, karena teman-teman punya semangat, punya cita-cita tinggi. Nah, jika teman-teman nanti sudah melewati kerja di Alfamart selama 1 tahun, nanti teman-teman bisa jadi seperti saya, yaitu menjadi seorang MD atau menjadi seorang ACOS. Apa sih artinya ACOS itu? Yaitu ACOS itu asisten Chief of Store atau asisten kepala toko. Pada saat kepala toko kita libur, kita bisa menggantikan beliau sebagai asistennya di toko. Oke teman-teman, itu saja sih video dari saya. Jika teman-teman suka dengan video saya,
tinggalkan kolom komentar apa yang kurang, apa yang mau teman-teman tanyakan. Insya Allah nanti saya bahas di kolom komentar. Dan jangan lupa teman-teman klik tombol subscribe di bawah ini, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa klik tombol like-nya serta share kepada teman-teman. Barangkali teman-teman akan mau melamar kerja di Alfamart atau masih dalam tahapan seleksi ataupun training. Mudah-mudahan sangat bermanfaat sekali buat teman-teman yang mau masuk kerja di Alfamart. Saya tunggu teman-teman masuk kerja di Alfamart ya. Alfamart sukses, Alfamart maju. Kita mau, kita bisa. Salam Brands Balaraja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.